Apabila cinta datang memanggil, ikutilah walau jalan berliku. Kenapa sih lo? Gak bisa banget lihat temen seneng. Ayo. Sebagai lelaki, gue hampir masuk ke satu kesimpulan. Kesimpulan bahwa jatuh cinta itu berat. Ya kalau berat jangan dibawa-bawa. Kalau emang masih berat, masukin bajai aja. Santai, santun, santuy. Keberatan kalau misalnya saya ikut bercanda. Saya tamu, ikut tuan rumah aja. Apa kalian tuan rumah lah? Saya juga tamu, Pak. Jadi saya ikut Pak Lukman aja. Saya. Untuk menjadi kekasih hati, untuk mengisi jiwa dan hatimu. Terima ya. Suami yang kaya itu dunia, duitnya banyak itu dunia. Seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu terhadap api yang membuatnya menjadi abu. Aku ingin mencintaimu secara sederhana, layaknya isyarat yang tak sempat disampaikan awan terhadap hujan yang membuatnya tiada. Apabila cinta datang memanggil, ikutilah walau jalan berliku. Berliku banget, hampir aja gue jatuh. Elu. Ngagetin aja. Sama siapa? Sendiri? Iya, tapi sih sekarang udah berdua. Sama Putri? Ya sama lo lah, kan sekarang gue sama lo berdua. Lanjutin lagi dong puisinya, biar gue tahu lu tuh lagi ngegombal atau lagi jatuh cinta. Itu tuh bukan puisi, itu adalah penggalan kalimat cinta Khalil Gibran yang lagi gue suka. Yang jadi pertanyaan, itu kalimat cintanya untuk menjerat atau justru sebaliknya? Lu pikir gue tukang jerat? Yang udah-udah kan gue yang kejerat. Termasuk Putri, teman gue itu. Belum sampai ke situ. Tapi sebagai lelaki, gue hampir masuk ke satu kesimpulan. Kesimpulan bahwa jatuh cinta itu berat. Ya kalau berat jangan dibawa-bawa. Kalau emang masih berat, masukin bajai aja. Selesai. Sebenarnya yang berkepentingan dengan Pak Lukman ini adalah Nisa, ya, terkait dengan visi Niseha. Wah, apa itu Niseha? Nikmat, sehat, halal, Pak. Boleh ikut nguping nggak nih? Boleh banget. Tapi Nisa di mana, Fir? Masih serius di belakang sama Cemot. Fira panggilin ya. Ya udah panggil aja. Karena dia kan yang berkepentingan. Kita kan sebagai orang tua cuman bisa dukung aja Pak Lukman ya. Saya tamu, ikut tuan rumah aja. Apa kalian tuan rumah lah? Iya betul. Saya juga tamu, Pak. Jadi saya ikut Pak Lukman aja. Saya. Panggilin dulu ya. Iya. Kok kalau dalam satu minggu ada satu hari aja yang paling baik, gua rasa ini adalah hari paling baik dalam hidup gua. Maksudnya kepriwe? Lu nggak lihat tadi, Neng Nisa udah bisa ngeledekin kita. Jakarta kan punya Bang Cemot. Santai, santun, santuy. Keberatan kalau misalnya Nisa ikut bercanda? Enggak. Boleh. Belum selesai pengen pacetnya? Belum teh. Tinggal nyusun sama bersih-bersih. Ada apa teh? Dipanggil AA, suruh ikut mendengarkan di dalam. Cemot sama Eko mau ikut? Enggak Mbak, ini juga kita mau pamit pulang dulu. Iya Mbak Firda, balik nih kontrakan disit. Cari pan resek-resek. Kenapa sih lo? Gak bisa banget lihat temen seneng. Ayo. Seperti yang tadi gue bilang, gue udah dapet satu kesimpulan. Kayaknya gue mesti belajar lagi. Lu mau sekolah lagi? Yes, sekolah cinta, sekolah agama, dan sekolah yang sesungguhnya buat masa depan. Terus Putri diputusin dong? Dalam pertimbangan, nunggu respon Nisa. Nisa? Siapa lagi tuh? Gadis imajiner yang kelak harus jadi kenyataan. Kayaknya lu mulai ngaco deh.
Tapi ciri-cirinya kayak gimana? Dia itu usianya masih belasan. Kulitnya putih, ngerti agama, dan satu lagi, dia itu berhijab. Tunggu deh, maksud lu putri ketuaan? Ya hingga saat ini sebetulnya pemahaman tentang halal orang baru sebatas memahami tentang food saja atau makanan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Oh, emang apa aja, Pak? Banyak, antara lain misalnya obat, kosmetika, barang gunaan, bahkan pariwisata pun sebetulnya berkaitan dengan halal. Kalau kawasan halal itu, apakah spesifik kawasan muslim? Tidak, pariwisata halal itu adalah bahwa tempatnya tetap sesuai dengan kultur budaya di situ. Misalnya budayanya budaya Batak, budayanya Hindu itu tetap. Tetapi yang dimaksud dengan wisata halal itu di sana ada fasilitas-fasilitas yang bisa comply atau sesuai dengan umat Islam. Misalnya restoran, ada restoran halal, makanan-makanan, ada makanan yang halal, ada tempat ibadah untuk umat Islam. Ada juga tempat menginap yang juga dia namanya sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang disebut pariwisata halal. Tapi tempatnya tetap sesuai dengan budaya yang ada di situ. Oh, berarti sama kayak yang mau Nisa jual dong. Oh ya Pak, ngomongin daging, apa sih maksudnya daging sehat dan halal itu? Oh, Denisa jualan daging juga? Iya Pak. Nah, daging halal itu artinya adalah daging yang memang sesuai dengan syariat Islam. Daging itu bisa tentu bersumber dari hewan. Hewan itu ada dua, ada hewan yang halal, ada yang hewan tidak halal. Untuk hewan yang tidak halal tentu itu namanya tidak halal seperti babi, anjing, dan lain-lain. Untuk hewan yang halal, itu maka dia ada dua juga. Ada hewan halal yang harus disembelih dulu sebelum dikonsumsi. Ada yang tidak harus disembelih, misalnya ikan tidak harus disembelih. Tetapi yang wajib disembelih seperti sapi, domba, ayam, kambing misalnya, itu wajib disembelih. Kalau dia tidak disembelih, maka dia tidak halal. Misalnya ayam mati, kambing mati, itu tidak halal. Nah, disembelih pun harus sesuai dengan syariat Islam. Antara lain dia harus, yang menyembelih harus orang Islam. Kemudian ketika menyembelih membaca basmalah. Dan kemudian tidak tercampur antara yang halal dan yang haram. Nah seperti itu, jadi kalaupun ada ayam, daging ayam atau daging sapi, tapi tidak disembelih oleh orang Islam, tidak halal untuk dikonsumsi. Begini Pak Lukman, label halal kan identik dengan sertifikat halal nih. Nah, kira-kira warung Niseha bisa dapat sertifikat halal nggak ya? Nah, kalau label dan sertifikat halal, itu kalau label halal itu kan alat komunikasi produk dengan konsumen. Nah, kalau sertifikat halal itu artinya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa produk itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi, kalau sekarang seperti warung Niseha, bagus kalau dia memiliki sertifikat halal, kalau dia memiliki produk olahan. Kalau dia tidak memiliki produk olahan, hanya berjualan produk-produk kemasan, cukup yang produknya yang sertifikat halal semua dan berlabel halal. Sebagai penutup nih, mungkin masih ada yang mau ditambahin Pak Lukman, supaya pengetahuan halal kita jadi lengkap. Wah, kalau jelasin panjang itu, tapi cukuplah untuk siang hari ini segitu aja dulu. Nah, kalau gitu, giliran saya mau nanya. Waduh, masih belum jelas nih. Pertanyaan saya sedikit beda nih Pak Lukman. Apa tuh? Kita kan sekarang sedang merintis kampung halal. Kira-kira nih, bisa nggak ya kampung halal ini menjadi objek wisata? Wah, ide bagus itu. Sangat mungkin sekali. Jadi kampung halal itu artinya kampung yang dimana di sana tatanan halalnya ada. Hidup umat Islam dan yang non-muslim itu bertoleransi, bergandengan tangan dengan baik, saling menolong. Kemudian makanan-makanan juga saling menjaga di sana. Itu luar biasa dan itu akan menjadi satu wisata yang luar biasa. Saya kira itu ide bagus. Assalamualaikum. Putri, Amel. Duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Waalaikumsalam. Yang benar, waalaikumsalam. Silakan duduk. Pada mau minum apa?
Ah gampang, ntar aku bikin sendiri. Kan waktu itu pernah bilang, anggap aja rumah sendiri. Ya kan Mel? Iya, tapi kan belum lengkap kalau nggak ada sertifikatnya. Gitu kan, Put? Itu kan bukan tipe gue. Justru karena aku tuh ngerti kamu tuh anak orang kaya, hidupnya cukup. Dan walaupun kamu nggak kerja, hidup kamu udah berlebih. Maka transferan THR untuk aku, hari ini aku jadikan untuk kita. Maksudnya? Maksudnya, uang 5 juta transferan kamu waktu itu, selain sebagian aku belikan semua yang aku pakai hari ini, separuhnya aku belikan untuk kamu. Ini lagi nggak pada main drama kan? Perasaan lu gimana? Ini, aku Sekar Putri Rianti membuka hati untuk laki-laki bernama Kiki untuk menjadi kekasih hati, untuk mengisi jiwa dan hatimu. Terima ya. Yang kaya itu dunia, duitnya banyak itu dunia, istri yang cantik itu dunia, tampil menarik itu dunia. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia, berbagilah kepada sesama, itu yang lebih mulia. Suami yang kaya itu dunia, duitnya banyak itu dunia,